Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih pada materi konsep dasar penelitian ilmiah pada sub materi etika penelitian ilmiah. Masih tetap bersama saya Nurul Elnawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa ahli mengemukakan pengertian tentang etika. Yang pertama, menurut Surgarda Purwakaca, pengertian etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Menurut H.A. Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia. Menurut K. Bertens, definisi etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik individual maupun kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Berikutnya, pengertian etika menurut Dr. James. Etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap yang lainnya. Menurut Drs.H. Burhanuddin Salam, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia ke dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah menurut Purwadarminto. Arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Berikut itu tadi beberapa pengertian etika menurut beberapa ahli. Kita lanjut pada ciri-ciri etika. Ada beberapa ciri-ciri etika. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Etika sifatnya absolut atau mutlak. Yang ketiga, etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Dan yang keempat adalah etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Klasifikasi etika. Etika diklasifikasikan ada beberapa macam, yaitu ada etika deskriptif, etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Yang kedua adalah etika normatif, etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah etika individual, yaitu etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Dan yang terakhir adalah etika sosial, etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain.
baik dalam lingkup terkecil keluarga hingga yang terbesar yaitu bernegara. Itu adalah klasifikasi etika. Nah, dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah, maka seorang peneliti harus juga memiliki etika agar penelitiannya itu dapat dinikmati atau mungkin dapat dimengerti oleh yang membacanya atau yang menyuruhnya. Yang pertama, etika yang harus dilakukan atau yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti adalah plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Tindakan mengutip ide orang lain tanpa mengakui menyebutkan sumbernya, merupakan dosa terbesar dalam dunia akademik. Jadi pada saat kita melakukan penelitian ilmiah, kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak boleh menghakkan itu. Jadi kita harus menyebutkan menurut si A seperti ini, jadi kami tinggal melanjutkan. Itu adalah menghindari plagiarisme. Yang kedua adalah memanipulasi penelitian, meliputi tindakan peneliti yang memalsukan, mengarang atau menciptakan data sendiri sesuai dengan keinginan peneliti, atau melaporkan desain studi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Jadi kita memanipulasi, memalsukan hasil penelitian, yang harusnya A kita bilangkan B, maka itu kita juga tidak boleh. Kita melanggar etika dalam penelitian ilmiah. Yang ketiga adalah identitas pribadi dari pelaku atau objek penelitian. Identitas pribadi pelaku pada objek yang diteliti perlu dirahasiakan demi melindungi karir, pergaulan, privasi maupun status sosial yang bersangkutan. Apabila ini penelitian ilmiahnya berkaitan dengan penelitian terhadap orang lain, maka yang meneliti itu wajib untuk dilindungi atau dirahasiakan identitasnya, supaya apa? Tidak dikucilkan. Atau mungkin jika contohnya kita menyelidiki pabrik pabrik minuman keras atau pabrik yang namanya obat-obatan terlarang. Kalau kita menyebutkan si A, suatu ketika nanti akan ada dendam. Oh, yang membongkar ini adalah itu. Jadi seperti itu. Jadi harus dirahasiakan pada objek-objek tertentu atau pada penelitian-penelitian tertentu. Yang selanjutnya, etika penelitian ilmiah yang harus dilakukan adalah akses ke objek penelitian. Jika objek yang diteliti menyangkut properti pribadi, maka izin dari pemilik properti diperlukan demi menghormati hak milik orang lain. Dalam hal ini ada dua jenis penelitian, yaitu covert study dan overt study. Covert study adalah penelitian yang dilakukan dengan merahasiakan status peneliti dan aktivitas penelitian itu sendiri terhadap pelaku atau objek penelitian dengan tujuan memperoleh data yang lebih ilmiah. Sedangkan overt study adalah penelitian yang dilakukan dengan atas sepengetahuan pelaku atau objek yang diteliti. Yang berikutnya adalah independensi penelitian. Peneliti harus menjaga independensinya sebagai wujud pertanggungjawaban profesionalnya. Jadi independen, sendiri, walaupun dilakukan secara berkelompok, tapi punya independensi kelompok dalam penelitian tersebut. Yang terakhir adalah pelecehan terhadap pelaku dari objek penelitian. Jadi peneliti harus dapat menghindari pelecehan, baik disengaja maupun tidak disengaja, terhadap pelaku dari objek yang diteliti. Pada saat kita meneliti misalkan yang namanya struktur tubuh, kalau tubuhnya hewan kita bisa menghindari pelecehan, tapi kalau objeknya itu adalah tubuh manusia, maka kita harus juga menghindari sifat atau menghindari yang namanya pelecehan. Mungkin ini etika penelitian ilmiah. Terima kasih, sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.